Bye. Enaknya ngobrolin apa nih, Kak? Iya, pastinya ngobrolin sesuatu hal yang selalu kita obrolin dong. Kita kan gak jauh-jauh dari lifestyle, kesehatan, dari beauty. Ya. Nah, untuk kali ini sebenarnya ini akan ngebahas soal gaya hidup. Supaya nantinya pas udah tua kita tuh nggak banyak keluhan, nggak banyak ketemu fisioterapis. Tapi kenapa tadi ngomong tua madepnya sana? Ada urusannya tua-tua. Iya. Tapi penting loh sebenarnya zaman sekarang itu kita sudah tidak mengobati lagi, tapi lebih ke arah preventif. Nah, ya betul. Kan? Salah satunya gimana sih menjaga tubuh supaya tetap awet muda dan cantik belia. Jadi pertama sebenarnya gini loh, kalau dari muda kita udah menjaga pola makan, nutrisi apa yang akan masuk ke tubuh kita, kita tahu makanan ini atau makanan itu tuh baik atau enggak untuk kita konsumsi, nantinya hasilnya tuh bukan yang kayak minggu depan atau berapa hari lagi, tapi kayak di masa tuanya tuh kita akan ngerasain manfaatnya apa ini sih. Gak instan, jadi ini adalah long term investment, karena kata orang kan you what you eat, ya nggak sih? Ya kan, kalau kalian makan boleh banget loh sebenarnya untuk makan makanan yang apa kayak junk food atau apa once in a while boleh, karena kita butuh lemaknya kan. Iya, betul. Tapi kalau terus-terusan juga pastinya tuh tidak dianjurkan, dan pastinya akan apa aja sih sebenarnya yang akan terjadi kalau kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung lemak tinggi atau yang kolesterol tinggi, itu apa yang terjadi biasanya? Nah, biasanya ketika tua semua berat badan ya, kadar berat badan tidak terkontrol. Takutnya tuh nanti malah ada keluhan yang baru, osteoartritis misalnya. Di lutut terutama, karena dengan obesitas terus habis itu tumpuan di lututnya jadi semakin berat, akhirnya terus lama-lama kegerus gitu kali ya, terus akhirnya jadi osteoartritis atau radang di sendi. Terus juga sekarang yang paling sering disorotin itu yaitu stroke alias pecah pembuluh darah di otak. Ya nggak sih? Dan ini nggak cuma untuk di orang tua yang senior yang di atas 60 tahun loh. Sekarang banyak banget berita, mungkin teman-teman udah denger juga bahwa banyak yang usianya masih 30-an, 40-an itu udah kena stroke. Wow, serem banget. Nah, kita harus hati-hati nih. Nah, sebagai fisioterapis gini nih kita ketemu pasien, sering nggak sih pasien tuh nanya pas lagi fisioterapis bukan cuma latihan aja, stretching aja, terus kayak aku harus makan apa sih Mbak supaya aku sehat? Iya nggak sih, suka banyak kan pasien yang nanya. Banget, terus nanya kayak makannya yang bener tuh gimana, dietnya tuh gimana, minum vitamin apa sih Mbak, vitamin olahraganya apa. Kalau dari Tari sendiri biasanya terus jawabnya gimana? Kalau aku sendiri, karena kita kan sebagai fisioterapis bukan cuma bisa nyuruh pasien ya Kak, tapi kita juga harus kasih contoh, misalnya di diri kita sendiri, dia bisa ngeliat oh ya fisioterapis yang menangani tuh semuanya fit gitu loh. Jadi biasanya aku kasih masukan, yang penting kita harus rajin. Tiba-tiba come up, bener. Tiba-tiba nih aku kasih tahu ke pasiennya, Bu, dari sekarang harus mulai pola hidup sehat. Walaupun sebenarnya kan kita tidak ada kata terlambat ya untuk memulai pola hidup sehat. Dari olahraga ringan dulu, kemudian dari pola makan yang diatur porsinya, dipilih kira-kira kadar manisnya dalam sehari harus berapa, misalnya buah-buahan dan sayurannya. Jadi sekarang udah zamannya nggak 4 sehat 5 sempurna. Apa tuh? Tapi makanan yang seimbang, dan yang penting adalah konsisten, karena ingat kita tuh tidak melakukan hari ini untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Nggak mungkin kita diet sehari nggak makan nasi langsung turun 10 kilo kan? Nggak mungkin banget instan kayak gitu. Bisa harus sabar, karena penting banget tadi bener Tari yang bilang, karena kita sebagai fisio tuh juga mencontohkan juga kan ke pasien. Jangan sampai kita bilang olahraga ya seminggu 3 kali 4 kali, tapi kita sendiri tidak menjaga badan. Jadi kan pasti lo sendiri olahraga, lo sendiri nggak olahraga, kenapa nyuruh-nyuruh gue? Jadi start with yourself. Untuk semua fisio atau semua praktisi medis, kita pun juga harus fit, karena kita juga harus selalu sehat untuk ke pasien kita. Betul. Itu kalau dari struktur kita bahas tadi. Terus kalau tadi punya kasus apa yang kayak berhubungan dengan lifestyle yang paling banyak gitu? Yang paling banyak pasien tuh datang dalam kondisi udah overweight banget dan ternyata ada riwayat pengikut adalah diabetes. Iya nggak sih? Diabetes. Sering nggak Kakak ketemu? Aku baru nguping gitu. Siapa ya? Sumpah gue nguping apa mana ya? Gue lupa. Apa di radio ya? Gue bilang. Nah, di TV. Di Metro, tayangan Metro tuh di hari Sabtu kemarin. Jadi dia usianya masih muda banget, 33 apa tuh. Dia itu mau swab. Dia mau swab, sebelum swab dia medical check up. Ternyata gula darah puasanya itu udah 350-an sekian, hampir 400. Wah, itu perlu diperhatikan banget. Dan si pembawa acara nanya, lalu bagaimana perasaan Bapak? Dalam bentuknya, ya rasanya sedih, rasanya senang. Berarti saya terlalu manis dong, kan nggak mungkin ya.
Terus dia bilang gini, iya saya kaget banget karena saya masih 33 tahun dan Betul, terus saya masih udah tergolong muda. diabetes. Iya, dan ternyata bener diabetes itu tidak menyerang sesuai umur loh. Sekarang kan Betul. di zaman sekarang kita tinggal di Jakarta, ya kita nggak mau banget minum boba, ya. Iya betul, Terus minuman manis-manis lah. manis-manis, kopi-kopi kekinian, Ice kopi, terus yogurt manis-manis, terus Betul. sebenarnya gulanya banyak banget dan itu perlu dikontrol. Boleh minum gula pastinya, tapi harus ada level yang sesuai standar, jangan Betul. sampai terlalu berlebihan. Kalau tadi kayaknya nggak mungkin deh terlalu berlebihan, tapi kamu nggak manis, jadi pasti teh kamu nggak pernah Iya, manis. boleh nggak yang muji bukan kamu? Yang berewokan Nggak aja apa-apa boleh deh. nggak? Nggak apa-apa deh, aduh sedih deh. Gitu Kak, jadi sebenarnya pasien itu datang biasanya sekarang nih, kalau di era-era sekarang datang bukannya kayak aduh mbak sakit gitu, tapi biasanya abis kita fisioterapi ya, dia pertanyaannya harus minum vitamin apa sih gitu, harus konsumsi jus apa sih, makanan apa sih, justru jadi kita ikutan Ya, kita memberikan harus konsultasi betul, juga ke betul, mereka betul. soal nutrisi kayak gitu. Kalau dari kakak sendiri ada nggak tips diet gitu dan mulai umur berapa kayak concern harus konsumsi makanan dengan nutrisi yang kadarnya sekian-sekian tuh dari umur berapa dan menurut aku untuk kesehatan apa kulit ya, dan apalagi kalau perempuan tuh kan lebih ada nanti bakalan ada menopause Iya, segala betul. macam, dan itu start di usia 40, bahkan ada yang lebih duluan. Berarti kan karena pola hidup dia, jadi sangat-sangat disarankan kayak menginjak usia 25 itu kayak udah harus mikirin deh menurutku ya, kecantikan kulit, rambut, kesehatan kuku, karena nanti kalau jangan dipikir masih 25 lah cincai, enggak loh, kayak gue 27 abis itu skip aja sampai 30 sekarang. Mana 3 tahun hilang gitu. Aku tidak tahu loh tiba-tiba langsung kayak gitu. Karena ya bagus ketika kita udah terlahir kulit yang nggak ada problem begini ya. Iya, kalau beruntungnya. ada problem, iya pastinya kita perlu yang benar tadi belas adalah kolagen tuh penting banget dan wajib banget dikonsumsi. Dan sekarang bisa didapat tuh di mana aja kolagen, mau dari bubuk, mau yang minum, mau yang suntik bahkan juga ada. Jadi sedini mungkin memang harus dirawat, tapi menurut kalau masih usia 19-an, belasan tuh belum perlu ya, karena kan recovery-nya lebih nutrisi cepat. aja. Dengan nutrisi, dengan olahraga, makanan, tapi sejak usia 25 menurutku, wow, girls, itu harus jangan nggak diurus ya, tiba-tiba kayak gue 27, hilang langsung 30 pas pandemi. Nah, gitu. Sama kalau dari aku nih, konsumsi air mineral atau air putih dalam sehari itu harus cukup. Betul. Kalian kalau mau tahu apa tipsnya tuh bisa buka Instagramnya @visio_babes. Kak Opi di situ ngasih reels mengenai kadar konsumsi air putih dalam sehari, iya nggak sih Kak? Betul. Air Itu putih penting. itu benar-benar air putih ya, bukan sebangsa Air warnanya putih. yang berwarna putih, jangan disalah kaprahkan karena itu berbeda. Dan ternyata benar minum air putih itu bisa menyebabkan banyak hal manfaat positif banget Nah, catat di tubuh. tuh. Salah satunya kita tuh ternyata dehidrasi, kulit kita nggak kering, glowing pastinya, dan itu fungsi ginjal kita jadi bagus karena cukup nih pembuangannya dengan air putih. Tipsnya banyak ya. Jadi perempuan dan makhluk hidup ya ternyata. Betul. Ya banyak banget yang perlu dijaga. Tapi menurut Tari sendiri apa nih? Karena kan Tari cukup sehat nih ya. Kenapa Tari pengen hidup sehat? Kalau aku sendiri, satu, sebenarnya biaya mengobati itu jauh lebih mahal daripada kita mencegah dari sekarang. Dan lagi ketika kita udah nggak sehat ya amit-amit banget, kita tuh jadi nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas, apalagi kita di bidang kesehatan, dimana sebenarnya pasien tuh acuannya ke tenaga medis yang menangani ya dong. Betul. Kan gak lucu ya. Intinya kalau jangan sampai sakit, karena kalau sakit nggak bisa kerja nggak dapat duit. Amit-amit, nah itu yang paling penting. Garis bawah dari Tari. Tapi itu penting banget sih, itu aku setuju. Karena kan kita ibarat pasien itu harus banget ketemu kita ya. Kita bukan bergantung juga, tapi pasien tuh membutuhkan kita, dan sebagai tenaga medis memang sudah secara makna kayak peraturan tidak tertulis lah ya. Iya, betul. Tetap harus menjaga kesehatan. Keren banget sih, jadi memotivasi untuk kita selalu hidup sehat, bukan untuk orang lain tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri. Right? Untuk junior visio, ini pesan dari kita yang udah senior. Sih lo sob, aduh junior. Pokoknya nanti kalau udah mulai masuk ke dunia pekerjaan, sudah mulai menangani pasien secara rutin, juga jangan cuma bisa nyuruh pasien atau minta pasien ini dan itu, tapi harus bisa memberikan contoh kalau dari diri kita sendiri juga melakukan. Jadi ada experience yang di-share ke pasien kayak gitu. Karena sekali lagi kita tidak akan menangani pasien itu dalam tanda kutip benda mati ya. Kita akan menemui manusia juga, dalam hal ini ada pasien. Jadi kita juga harus memanusiakan manusia tersebut dalam arti pasien. Jadi
Kita harus yuk semangat buat hidup sehat. Buat teman-teman yang belum kepikiran buat hidup sehat, harapan kita hari ini di video ini mulai yuk kita hidup sehat pelan-pelan dari yang sedikit-sedikit dulu, yang mungkin sering banget minum yang manis-manis dikurangin. Terus apalagi yang mulai malas, alasannya banyak kalau olahraga. Siapa ya? Gue olahraga loh, ada tuh gue cerita, gue olahraga loh. Oh ya, lari GBK. Oh ya, berapa kilo 3 kilo kapan? Minggu lalu. Minggu ini enggak. Iya, itu kan kayaknya 3 minggu terus habis itu dia langsung mikir enggak. Padahal sebenarnya yang penting konsisten. Pasti bisa kok, karena Tari aja bisa, aku aja bisa, pasti kalian juga bisa. Dan kita bikin rutinitas itu bukan yang setahun 2 tahun ya, Kak, bertahun-tahun, supaya itu kayak udah jadi hal yang kebiasaan di dalam sehari-hari. Iya nggak sih? Harus jadi habit, iya Kita benar. harus berubah namanya kebiasaan. Toh juga ini nggak ada ruginya. Pasti manusia tuh pasti males, fix. Males tuh kayak MALES itu kayak suatu hal yang mendasar banget di tubuh kita, di manusia, kayak udah pok jidat lo males. Tapi kalau it's only like baby step dulu deh, pelan-pelan. Pasti kalian akan merasakan manfaatnya dengan mengubah pola hidup kalian. Gitu. Masih mau kan kulit indah seperti ini? Seperti ini juga. Jangan lupa follow berikut. Iya betul. Untuk informasi kesehatan, kecantikan, pokoknya wellness semuanya kalian bisa ikutin Instagram kita. Di follow, jangan lupa ajakin temennya buat follow juga di Instagram kita di @visio_babes, dan juga kita juga punya YouTube channel nih yang teman-teman saksikan sekarang. Jangan lupa untuk di subscribe, habis itu di like, habis itu diapain lagi? Di share dan komen. Kalian bisa kasih usulan atau ide buat kita harus ngobrolin apa lagi, mau undang bintang tamu siapa, atau kalian mungkin mau ikut sharing diundang sama kita juga boleh. Banget, tapi Jakarta aja ya kayaknya. Oh, atau kalau keluar kota boleh kita sekali liburan. Bali, terutama buat teman-teman di Bali, undang kita endorse ya. Dan kita dengan sehati akan datang ke Bali. Oke, then it's alright. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan sekali lagi Kartika dan Opi pamit. Sampai jumpa. Bye-bye. Stay healthy.